wassolatil wusta. Ini kebanyakan umat Islam khususnya tidak memperhatikan. Ini apa sholat wusta ini? Secara lughat al-wusta adalah tengah. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan sholat asar, sholat maghrib, begitu seterusnya. Ternyata ketika kita lihat di dalam Al-Quranul Qadim, as-sholatil wusta ay as-sholatun daimun, sholat sing langgeng. Lah sholat ini hanya dilakukan oleh ruhaniyah kita. Manusia disebut insan karena ada jasmani dan rohani. Di mana ada manusia tidak ada rohaniyahnya, hanya jasmani, iku disebut wong mati. Nggih mboten? Wis aku takok, wong mati disuguhi degan ngeten iki saged ngombe? Mboten. Wong mati kongkon budal dhewe nanggone kuburan saged? Mboten. Wong mati diwenehi duit diterima? Mboten. Jenenge wong mati. Laksana seperti patung. Ora iso obah. Tidak punya daya upaya apapun. Tur yo gak duwe kekuatan. Itulah namanya la haula wala quwata. Ilane engko tak terusno. Berhubung jenengan saged obah, ana nyawane, ana ruhnya, ngapunten, akhirnya bisa melihat, bisa mendengar, bisa tindak, bisa bekerja, semata-mata itu karena ilabil. Berarti kita sesungguhnya koyo wong aslinya. La haula, tidak punya daya upaya apapun, seluruh makhluk sak dunya iki ora ana daya upayanya. Wala quwata, dan juga tidak punya kekuatan. Tapi bila mana di situ ada kekuatan untuk melihat, mendengar dan lain sebagainya, keadaan bisa berubah. Semata-mata itu illa bil, datangnya dari Allah Subhanahu. Berhubung mung diwaca tok, ora dilakoni ning ati, mongko maka salat sampean kali kula iki gur salat ora genahne ruhaniyah iku nderek salat. Bisa. Wassolatil wusta itu adalah salatnya ruh terhadap Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah ibadah nang Gusti. Apa sih nyembah? Apa sih ibadah? Dikatakan nyembah wajib hukumnya. Sing nyembah iki roh ketemu ambek sing disembah. Manusia, siapa Tuhanmu? Allah. Umat Islam, sudahkah kau bertemu ketika sholat? Belum. Berarti ruhaniyahmu iku belum sholat. Tetapi jasate wis sholat. Bukti nih. Allahu Akbar. Ning ngarep sampean iki ada orang yang pakai kaos gambar miwon. Mesti diwaca
miwon. Berhubung pekerjaan saya itu adalah belantik sapi, yo eling sapi nih. Pekerjaan kita di pasar, yo ingat pasarin. Mengapa demikian Bapak Ibu? Jawabannya cuma satu. Karena ruhaniah kita belum berakhlakul karimah, indallah, belum berakhlak ilahiyah di mata Allah. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan di bumi ini mendidik umatnya untuk menyempurnakan akhlak, baik akhlak secara jasmani, lebih-lebih akhlak secara ruhani yang langsung hubungannya pada Allah, yang sering kita sebut hablum minallah, hubungan langsung pada Allah tanpa melewati makhluk siapapun, tanpa. Lah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik akhlak ilahiyah kita yang khusus terhadap ruhaniyah itu lewat ajaran apa? Ini yang sering kita sebagai umat manusia tidak kita perhatikan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah arsala kang utus sapa Allah, alladzi rasulahu ing utusane Allah, alladzi bil huda dengan membawa petunjuk, wadinil haq aidinu tauhid dengan membawa agama yang mengesahkan dateng Gusti. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten Pak, saya kalau sudah menyentuh ranah ruhaniyah saya berapi-api karena saya masih muda. Mohon maaf ya, masih muda. Saya tahun 92 sama kali bapak-bapak Banser. Saya tergabung di Ansor. Waktu itu bajunya blontang-blontang hijau pupus. Hijau ini kalau lumut lah apa ya? Hijau lumut. Jadi pernah wilayah Mojokerto saya ikut tergabung di dalam Banser. Masuk dalam satu organisasi Ansor. Yun Sewu, Estu Nyun Sewu. Inilah mohon maaf yang harus saya serukan tentang akhlak ilahiyah untuk menyempurnakan ruhaniyah sampean, supaya sholat sampean iki betul-betul mendapatkan, merasakan sholat yang khusyuk. 238 Al-Baqarah saya teruskan. Waqumu lillahi qanitin, ini memakai makna ay khashi'in. Wajib hukumnya sholat 5 waktu itu disertai ruhaniyah untuk sholat menghadap pada Allah. Sebab dengan begitu maka sholat itu hukumnya wajib khusyuk. Jenengan hati akan mendapatkan kekhusyuan dalam sholat manakala jenengan derek kanjeng Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ali Imran ayat 31. Muhammad, katakanlah terhadap umatmu. Apa yang dikatakan? Wahai umatku, manakala kau cintamu ingin diterima oleh Allah, manakala sholatmu pingin betul-betul khusyuk sesuai Al-Quran dawuhipun Allah, manakala kau ingin selamat di dunia hatal akhirah, manakala jenengan iki cintanya diterima oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata kanjeng Nabi. Lah kanjeng Nabi dawuh niki dawuhake apa sing didawuhake Gusti Allah.
Ali Imran 31. Buka kalau nggak percaya. Pertanyaannya di situ adalah, ya Rasul, saya mengikuti jenengan itu yang bagaimana? Kalau boleh saya jawab Bapak Ibu, hei umatku, ojo mung awakmu iku njalakake jasmaniyahnya syariatku tok ojo. Ya kudu sak hakikatku rohmu supaya bisa kemakrifat kepada Allah, sebab dengan begitulah nanti sholatmu akan bisa seperti opo sing aku sholat. Aku takok, padahal jenengan mboten nate kepanggih Rasulullah, kira-kira sholatnya Rasulullah khusyuk apa mboten? Halo ibu, bapak, Rasulullah ketika sholat ruhaniyahnya, hatinya khusyuk pada Allah mboten? Pasti. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Waqala wakila, diceritakan dalam hadis lain, para sahabat, silahkan kamu sholat, barang siapa yang bisa sholat khusyuk akan kukasih serban hijau. Iku Rasulullah memberikan sayembara terhadap para sahabat pada saat itu. Ternyata semuanya tidak bisa, terkecuali Sayyidina Ali. Itu pun ketika mau salam kelingan serban hijau. Artinya apa itu? Jangan diartikan wong Sayyidina Ali nggak bisa apalagi kita. Jangan begitu Pak. Iki pembodohan ngeten iki. Nggak ada peningkatan bulian. Maksudnya adalah siapapun kita, apapun aktivitas kita, status kita apapun, manakala ruhaniyah kita wassolatil wusta tidak didasari dengan hukum hakikat yang mengajarkan, mendidik ruhaniyah kita untuk mengesahkan pada Allah, untuk bertemu pada Allah, maka tidak akan pernah bisa sholat dengan khusyuk. Sebab tarkibnya, definisi khusyuk, atimu gak kelingan selain Gusti Allah. Dalam kurung wajib makrifat, wajib. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebetulnya saya sampaikan ajaran ini Bapak Ibu seperti bara api. Estu berat kurasa. Tetapi ini kebenaran yang pernah disampaikan Rasul, walaupun pada zaman ini nggak ada yang mau menyampaikan dikarenakan berat, tetap saya sampaikan. Tetap saya sampaikan. Urusan umat manusia, mau terima atau tidak, percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Inni balagum minkum, sesungguhnya saya hanya menyampaikan, tidak ada kapasitas memaksa untuk percaya atau tidak. La ikraha fiddin Muhammad, tidak ada paksaan bagi dirimu terhadap seluruh umat untuk mempercayai ajaranmu yang di jalur hakikat sebab Islam dibangun menjadi kesempurnaan dari 4 perkara: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Sementara selama ini yang kita terima ajaran syariat thariqat saja. Hakikat makrifat terkesan ditutupi. Setelah zaman Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin Bapak Ibu, para masyayikh kita tidak berani menyampaikan dengan alasan takut fitnah, apalagi disampaikan di tengah-tengah umum seperti ini. Dulu berani. Saya punya wasilah di Sidoarjo ini, Mbah Ud Pagerwojo. Ada yang tahu? Itu dulu mukholid Abah saya. Setiap Jumat apa selalu ada di Masjid Abah, disuruh untuk memberikan
khutbah atau tausiah-tausiah yang lain. Waktu itu saya masih kecil Pak. Beliaunya dengan Pasuruan Mbah Hamid dan juga Mojokerto sendiri adalah Mbak Ilyas. Saya masih kecil. Tapi sing lucu wong telu iku Mbah Ud. Mbah Ud. Gini Mbah Ud iku. Mpun ditiru nggih? Mpun ditiru, teman-teman ditiru. Habis Jum'ah beliau mengajak manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggih, ketepatan Abah pada saat itu thariqahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika makom seperti tadi itu Pak. Tola'al badru alaina. Ketika saat itu mohon maaf, seluruh baju yang dikenakan beliau lepas. Lepas. Akhirnya jadi nopo nih? Telanjang. Si. Maduk ning akal mboten. Mengapa demikian? Karena ruhaniyah beliau istidrak. Artinya ruhaniyahnya beliau terpenuhi oleh cahaya makrifat, akhirnya akal ini tidak fungsi. Itulah yang disebut zadab. Orangnya namanya majedub, lakunya jadab. Ini hukum syariat nggak bisa menghukumi. Nggih, mohon maaf. Beliau disarehne nak nggone Pagerwaja nggih ya. Pundi Pagerwaja niku? Sidarjo. Niki lek Sidarjo nggih kan? Itu beliau. Yun sewu. Ajaran Rasulullah yang paling inti yang selama ini terkesan ditutup-tutupi, apabila itu disampaikan terbatas tempatnya secara sembunyi, dawuh-dawuh beliau itu mesti memakai bahasa isyarah atau kinayah. Saya Bapak Ibu tahun 76 iku munyer goleki dawuh sing dawuh iku mukhlas golek ana susuane angin. Munyer Pak madosi. Padahal kalau sudah di beat di dalam thariqah itu oleh abah saya sendiri dan juga sudah mewadifahkan dzikir khofi atau dzikir siri, boten ketemu susuane angin. Kalau mencari susuan burung saged, lah sing perintahe disuruh mencari susuane angin. Sama dengan makalah ini galie kangkung. Sama dengan teracaknya Pontul Miber. Pundi teracai. Lho muniku isaroe. Padahal nyun sewu. Iki sudah jelas di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Sampeyan tingali. Mboten ditutulno dhisik iku, mek isarahke mawon. Surat Al-Hadid ayat 3 Allah katakan huwal awwal wal akhiru wadzahiru wal batin. Kalau tanya Allah iku ning endi? Di mana? Jawabannya di situ. Dialah Allah zat kang maha suci di awal dan di akhir. Di setiap acara apapun, persoalan apapun, Allah ikut di awal dan di akhir. Artinya, setiap acara opo wae sing nguasai kabeh perkara iku mung Gusti. 1. 2. Wadzahiru wal batinu. Allah iku yo ning jero, yo ning njaba. Di dalam dan di luar. Innahu bikulli syai'im muhit, yang meliputi segala apapun tanpa kecuali itu adalah Allah. Cuman awak dewi kok waktu sholat kok gak eruh, malah eruh eling ketok miwon. Lah ngoten nggih? Mengapa demikian? Ada apa ini?
Ini sebetulnya adalah persoalan kita sebagai umat Islam khususnya. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki kata Allah lebih dekat daripada urat nadi. Wis. Ngoten niku piye sampeyan? Bayangan sampean ya apa? Ndise Allah ning jaba lan ning jero. Kok selama ini saya sholat atiku kok eling selain Gusti? Padahal Allah iku nek miturut surat Al-Baqarah 115 fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau berada, apapun yang kau hadapi, di depanmu itu ada wajah Gusti. Sedikit mawon kula dudinge nggih. Ini loh. Sebetulnya nggak boleh. Cuman untuk melurus dan memudahkan jenengan. Bukan ini ku maksud udara, bukan. Bukan ini yang dimaksud oksigen, bukan. Inilah laisa kamislihi syai'un. Dan ini meliputi innahu bikulli syai'im mukhit, meliputi segala hal apapun. Miturut surat Al-Baqarah 238 wajib jenengan sholat jasmani ini, rohani yo kudu sholat. Bagaimana sholatnya rohaniah? Sebab sampai nek rohaniahnya nderek sholat, jenengan akan dong, akan paham sing kula maksud ini, akan paham. Dengan begitu jenengan tidak ada hijab aleng-aleng yang menutupi antara ruh dengan Allah. Inilah yang dimaksud jenengan itu waktu sholat betul-betul bertemu terhadap Gusti Allah. Sebab hakikate wong sholat iku bertemu terhadap Gusti Allah. Wajib itu Pak. Sholat ilmune disebut syariat. Syariat. Thariqahnya nama sholat itu. Waktu demi waktu jenengan dikasih thariqah jalan oleh Allah berupa sholat. Gunakan thariqah itu, hatimu, ruhaniyahmu bertemu Allah. Artinya gunakan sholat itu untuk bisa bertemu Allah. Piye carane? Saged dilanjut? Mungkin gak cocok. Nek wis sampean praktekno. Kalau sudah saya kasih ngilmunya sampean praktekno kok gak cocok. Nang Mojokerto nggawa teleke pitik. Telek lintung usapno raiku. Gus gak cocok. Estu. Nek gak cocok lho ya. Engko bengi sampean praktekno salat tahajud 2 rakaat. Nek gak khusyuk, nek gak atimu tentrem, nang Mojokerto paranono ning pondok sampean raupi raiku dengan tai lintung. Aku gak akan nuntut. Ndak, kula mau weneng mawon. Nek pancen gak cocok ayat ini nanti. Wis. Piye carane? Bagaimana caranya saya bisa bertemu Allah ketika sholat? Sebab dalam hadits qudsi Allah katakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadikanlah sholat itu untuk pertemuanmu terhadap Allah. Wong mukmin, sholat itu dadekno mi'rajmu, munggahmu, ketemuanmu terhadap Allah. Piye carane?
Buka di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 79. Iki masjid ono Quran, buka. Surat apa tadi? Al-An'am ayat 79. Bagaimana sholatnya Rasulullah sebelum datangnya wajib sholat 5 waktu? Ternyata beliau Rasulullah mengikuti sholatnya, caranya nenek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apalagi ketika datangnya wahyu untuk Isra Mi'raj, menerima sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Iki asini sering sampean waca Pak Bu. Tapi aku nggak tahu jenengan dong ambek sing sampean waca apa ndak, aku nggak tahu. Yakin iki sering sampean waca ayat ini. Ketika sebelum sampean iki mau membaca Fatihah, ketika sholat, di situ ada hukum sunnah, disunahkan membaca doa iftitah. Ini wajah wajhiyah. Asalnya kan kabiro walhamdulillahi katsiro. Nah gitu toh. Yang dipetik substansinya adalah ini wajah wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardo hanifau wa ma ana minal musyrikin. Tak sering saya baca toh. Tapi entah ati sampean ngerti maksudnya apa ora, wallahu a'lam. Malam ini tak tulung nih. Inilah detik-detik beliau Kanjeng Nabi Ibrahim dalam hal mencari Allah, menemui Allah. Detiknya ada di surat Al-An'am ayat 79. Sebab ketika saat ayat 76, 77, 78 Nabiullah Ibrahim mohon maaf sama dengan kita kebingungan goleki Gusti Allah. Kebingungan. Artinya kita tidak tahu mana si Allah itu. Yang setiap saat dan waktu kita sembah. Katanya Allah selalu melimputi apapun. Allah selalu melayani kita dalam hal nyun sewu ngombe, nyun sewu minum. Kalau tidak disetel Allah, digerakkan Allah, tangan kulo ngangkat gelas opo isok tangan ngangkat dewe. Dasare la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk tidak ada daya upaya apapun, kekuatan apapun bisa mengangkat gelas ini kecuali datangnya dari Allah. Illa bil, berarti sing duweni peran, sing duweni kehendak, sing duweni apapun di situ adalah Allah. Tapi mengapa hati kita pada saat ini gak klik, gak sambung, gak eling, gak sadar yen kabeh perkara la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yen semua perkara datangnya dari Allah Subhanahu. Mengapa kita nggak sadar? Jawabannya simple, karena kita tidak mengikuti Kanjeng Nabi hukumnya dengan sempurna. Hanya syariat itu mau hakikat nuju makrifatnya ndak. Mengapa demikian? Karena kita memang terbatas. Dulu para alim ulama gak wani Pak nyampe no seperti ini. Muncullah tahun 2014, 20 ambek 14, 20 berarti surat Toha 14 ayatnya di situ dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Nah ini loh sholat yang khusyuk. Kalau sudah masuk di wilayah makrifat baru bisa khusyuk. Kalau sudah Anda bertemu Allah bisa khusyuk.
gampang caranya bertemu Allah sebetulnya kalau sudah tahu ilmunya. Kita selama ini mengapa tidak tahu? Padahal Allah sudah katakan, aku lebih dekat daripada urat nadi. Dimanapun kau mengarah, di depanmu ada wajah Allah. Al-Baqarah 115, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah walillahil masyriqu wal maghrib fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat kulon, makhluk sekecil apapun itu milik Allah. Yang menggerakkan cuman Allah. Tanpa Allah yang menggerakkan gak akan mungkin makhluk semuanya itu bisa bergerak sendiri. Contoh kula ngangkat niki. Setelah kita angkat, manakala tidak ada Allah, gak mungkin cangkemku iso njeplak. Sudah di tenggorokan tanpa Allah, gak mungkin wedang jahe iku sampai bisa ke perut, Bu. Estu. Berarti kita setiap detik iku dilayani Gusti Allah, cuman nggak sadar. Mengapa kita tidak sadar? Sederhana jawabannya, karena kita belum sempurna oleh mengikuti Kanjeng Nabi. Ali Imran tadi, bila mana umatku mengikuti aku, yuhibbukumullah. Terus si ayat 31 tadi, Ali Imran 31. Yuhibbukumullah. Cinta sampean ini semuanya, cintanya ruh, itu akan diterima oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Allahumma amin. Ini karena kita mengikuti Rasulullah. Sebab apa cinta kita diterima Allah? Karena kita ruhaniyah ini telah melepaskan cinta kita terhadap selain Allah yang selama ini mulai akil balik sampai umur berapa puluh tahun kita bercinta hati ini terhadap selain. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Ini kita itu setiap saat dan waktu, Bapak Ibu, mulai akil balik sampai kapanpun, nafsu itu memakai kesenangan dunia untuk memasukkan di dalam ruhaniyah kita supaya kita bercinta dan menyukai perkara-perkara selain Allah. Ini Al-Quran. Berhubung menungso kebanyakan itu orang gateake, orang memperhatikan apa yang telah disampaikan Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Niki persoalan nih, gak ngerti yo di dalam Islam itu kesempurnaane ono papat: syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Syariatnya itu bimbing jasmani, hakikatnya bimbing rohani. Ketika akil balik, nafsu masuk Pak dalam hati kita. Itu tadi menyuguhkan buah khuldi, yaitu kesenangan dunia. Bagaimana caranya hati ruhaniyah kita bersukaria dengan kesenangan dunia? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara, dunya brono sandang pangan papan. Ruhaniyah ini ternyata kalah enggak mek nafsu? Kalah. Kita telah berselingkuh terhadap selain Allah. Selama kita masih kecil ngeten iki Pak, belum balik, masih setianya pada Allah terjamin. Sampai Rasulullah ngedalake hadis Rasulullah itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan oleh manusia di dunia ini keadaan fitrah, walaupun itu hasil Salome. Tahu Salome? Satu lubang
rame. Nyun sewu. Yang dimaksud fitrah adalah ruhaniyahnya. Yang dimaksud fitrah. Belum tercampur dengan kesenangan dunia, belum. Padahal sebelum kita itu dilahirkan ke dunia, ruh sebelum ditiupkan Allah di dalam jasad, apa yang terjadi perjanjian ruh dengan Allah? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Maukah kau tetap besok setia padaku, kata Allah. Hanya bercinta padaku, hanya menyembah, memuja, memuji padaku. Jenengan dawuh, qalu bala syahidna, siap. Setiko dawuh, ijih Gusti. Akhirnya ditiupkanlah roh itu, wa nafahtu. Yun sewu Bapak. Perjanjian sudah sampai tanda tangani. Tapi sampai lupa. Gimana? Mengapa lupa? Karena terlupakan, ditutupi oleh nafsu kita masing-masing. Sebab ingat, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la amaratum bisu. Penggaweane nafsu iblis, tugase nafsu iblis menyesatkan anak putu Adam. Adam sa anak putunya, termasuk kita. Ikut tugasnya Lihat Mbah Boyot kita Nabiullah Adam alaihissalam ketika saat ada di surga tersesat juga. Padahal Allah sudah mewanti-wanti, Adam, kau ingin hidup di surga selama-lamanya? Nggih Gusti. Sebab bila mana kau hidup di surga selama-lamanya, apa semua keinginan dan kebutuhanmu, gak usah kamu soro-soro, tinggal njaluk. Jenengan dahar tinggal sanjang, Gusti makan, datang. Pak, Mbok makan, luwe Mbok. Teko dhewe, arek cilik gak tahu nyambut gawe. Di dalam kandungan juga begitu. Apa yang dibutuhkan nutrisinya, vitaminnya, anak sekecil itu di dalam kandungan. Pernah sampai dengar anak kecil ning kandungan nyambut gawe? Pernah? Boten. Sudah disiapkan Allah lewat vitamin nutrisi di dalam tubuh seorang ibu. Bahkan sebelum lahir Allah sudah nyiapkan asiku monyor-monyor. Tahu monyor-monyor nggih? Ya sing kaya kena digawe cendelan goblok kan. Estu Pak Bu, Allah sudah siapkan. Walaupun sudah lahir, sudah berjalan, nggak pernah anak kecil. Apa kebutuhannya dia itu mencari makanan sendiri? Enggak. Allah jamin. Sama Rasulullah ketika saat di surga, wala taqraba hadhihi syajarah. Oke, kamu silahkan hidup selama-lamanya di surga, tapi satu dam. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Maksudnya berbuah khuldi. Pohon iku gandol ning pohon lan buah khuldi iku gandol ning pohon khuldi. Pohon sing kekal. Khuldi buahe kekal. Wala taqraba, Adam jangan kau dekati. Sebab manakala kau mendekat, kau mesti punya keinginan. Kalau kau punya keinginan, pasti berupaya untuk mendapatkan. Kalau kau sudah makan dam, tak usir dari surga ke dunia. Niki kan sudah dijanji. Sebelum terjadinya Nabi Adam melanggar perjanjian. Buka Al-Baqarah. Itu yang terjadi Pak. Akhirnya apa? Berhubung Adam mau berjanji pada Allah, maka Allah nguji janjine Adam kesetiaan ini.
Berhubung jenengan sudah berjanji pada Allah, ruhaniyah kita diuji oleh Allah, kesetiaan kita lewat hawa nafsu. Ingat, innan nafsa la amaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak untuk melalaikan ruhaniyah terhadap Allah Subhanahu. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai. Maksudnya lali, ati gak ono kesadaran, gak ada satu kesadaran bahwasanya apa yang muncul di dalam diri kita, apakah nafas, melihat, mendengar, apapun itu semata-mata datangnya dari Allah. Gak sadar di situ. Bahkan kita sendiri mengaku-ngaku bisa mendengar dengan telinga kita sendiri, melihat dengan mata kita sendiri, berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Nyun sewu, dengan merasa alim karena ilmu kita sendiri. Inilah kita manusia pada umumnya. Pasti akan seperti itu. Dengan kekayaan itu akhirnya dalam tubuh kita, di dalam hati kita merasa kalau yang kaya kita, betul? Tidak ada kesadaran kalau semuanya itu milik Allah. Mengapa demikian? Jawabannya kembali ke laptop, karena kita belum mengikuti hakikat makrifatnya Kanjeng Nabi. Pundi hakikatnya Kanjeng Nabi? Nanti kalau buka. Cuman sebagai pemberitahuan aja, tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 78 dengan ayat 25. 78 hakikatnya, kemudian 25 makrifatnya. Ngeten iki sampeyan catet, engko dibuka ning omah nek gak iso buka ning ngene. Ngoten. Pun. Ketika kita menjelang akil balik Bapak Ibu, gak laki gak perempuan, apa yang terjadi? Sing lanang lewat WA, medsos, madosi, pacar. Nggih mboten? Sing wedok yang ngono, memeti golek gendaan. Loh, itulah waktu-waktu mulai kita balik, Pak. Nafsu masuk, diperintahkan Allah masuk untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala atau tidak. Betulkah kita setia pada Allah? Mana di antara kita yang betul-betul setia pada Allah? Ternyata kita pun gagal. Hati kita bercinta terhadap selain Allah. Akhirnya asbabun nuzulnya surat Ali Imran ayat 3 diturunkan karena keadaan ruhaniyah kita di dunia ini sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi menjadi belenggunya hawa nafsu. Akhirnya muncul ayat itu. Ikut Muhammad, nyun sewu, tanda-tanda kita mengikuti dan pengikut setia Rasulullah dengan sempurna bagaimana? Buka Az-Zumar ayat 17-18. Di situ. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Pertama, ketika ajaran dinut tauhid. Dulu Pak ya, orang tua kita boten mengatakan tauhid. Ajaran sangkan paraning dumadi. Yang sekarang kita sebut sebagai dinul haq, sistem innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada yang mengatakan ilmu kaweruh, ada yang mengatakan ilmu tuwek. Itu beliau-beliau dulu. Tidak semerta-merta sesuai Quran ilmu tauhid. Karena kita wong Jawa ya, dulu ora bisa maca Quran, dikenalno Quran itu di Jawa nih. Akhirnya ada yang namanya ajaran kejawen. Eling, kan? Wong sepuh-sepuh niki jelas paham. Sebetulnya ajaran kejawen itu mulus
tentang hakikat tanpa syariat. Ini yang ditentang oleh kita ketika kita ada di syariat, kita tentang. Karena Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah ikut syariatnya melaku, hakikatnya ya melaku. Oleh sebab itu dengan rasa yang berapi-api saya, apapun yang terjadi wajib ku sampaikan. Walaupun saya pernah menyampaikan mulai tahun 2000 sampai 2023 ini, tahun 2010, 11, 12 saya di penjara. Saya di penjara. Bukan persoalannya saya menyampaikan tentang dinul tauhid ini, mboten. Mungkin ini hanya dibungkus pasal 170 sebagai bungkus aja. Saya pun tidak akan mohon maaf loh ya. Kalau ini sudah kebenaran dari Allah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, mengapa saya harus berhenti untuk menyampaikan? Tetap harus saya sampaikan. Sekalipun umat ini tidak mau untuk menerima. Mohon maaf, saya jujur memakai sistem apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah untuk sampai mencapai makrifat Allah, bertemu Allah. Itu sistemnya, sistem wasilun. Buka di dalam kitab Hikam ya. Di situ ada dua sistem untuk jenengan bisa sampai pada Allah. Satu sistem majedubun seperti halnya Mbah Ut, dua sistem wasilun. Ini jujur kami memakai sistem wasilun, sistem di mana dari bawah ke atas syariat tetap dijalankan, hakikat itu dijabarkan atau dijalankan ketika saat jasmaniah kita melakukan hukum syariat. Contoh sholat, tetap sholat secara syariat tegakkan. Dalile surat Al-Baqarah ayat 238. Jagalah sholat 5 waktu dan juga jagalah sholat ruhaniyah. Yaitu sholat wusta. Hakikat menuju makrifat. Ini sebab dengan begini Pak, saya yakin sholat jenengan nanti akan bisa jenengan raosake, jenengan akan bisa merasakan kedamaian ruhaniyah kita ketika sholat seperti itu. Mudah untuk bertemu terhadap Allah. Contoh prakteknya ini, ketika jenengan takbiratul ihram, sibukkan hatimu merasakan kehadiran Allah hidup di dalam dan di luar dirimu. Dalile Al-Hadid ayat 3. Kalau Allah itu di dalam dan di luar, cuman saja tidak bisa dilihat dengan mata dohir, tapi bisa kau lihat dengan mata batin jenengan, yaitu ainul basiro, matanya ruh. Jadi bila mana mata ruh kita terhijabi dengan sesuatu, maka tidak akan nyata tanpa wujudnya Allah. Tapi kalau sudah hijabnya itu lepas, maka disitulah akan nyata tanpa wujudnya Allah. Dan wujudnya itu tidak bisa kau serupakan dengan apapun juga, tapi bisa kau rasakan. Jadi ketika takbiratul ihram, jenengan ngangkat tangan, sapa sing ngangkatno? Atimu kudu yakin dengan merasakan dengan sepenuh hati iman sing bener, bahwasanya yang bisa menjadikan kau berdiri, rukuk, sujud, duduk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibukkan hatimu untuk melakukan hal ini. Silahkan jasmani membaca Fatihah, silahkan jasmani ketika jenengan rukuk membaca tasbih, silahkan. Tapi satu hal, hatimu, rohaniyahmu harus selalu merasakan, mengimani bahwasanya hanya Allah lah yang bisa menjadikan jenengan iki melakukan sholat. Wis kalau nggak bener, hatimu gak eling, hatimu gak jenjem, gak penak misalnya, wis sampe namu Jakarta tagih. Tapi aku nyuntulung, ojo dadi imam sik.
apalagi di masjid. Ojo. Sebab ketika ruhaniyah itu fokus sibuk merasakan kehadiran Allah di dalam dan di luar dirimu, jenengan ini nanti akal ini Pak ya, akal diambil oleh Allah, dilalaikan dengan urusan-urusan selain Allah. Akhirnya lali dengan jumlah rakaat. Ojo heran. Tapi hati sampean raose tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikirlah, jiwamu akan tenang. Zikir yang kumaksud bukan nyebut Allah, baik di lisan maupun di hati, tapi yang kumaksud istilah zikir itu adalah ingat. Ingat adalah sadar bahwasanya kau bisa berdiri, kau bisa melakukan sholat semata-mata illa billah, karena Allah. Wis gak ngaku jenengan sing isok nyawang, isok kerungu. Wis gak ngaku jenengan kalih kula ning ati iku isok macem-macem. Wis gak ngaku ning ati iki aku sing alim, aku sing sugih, aku sing pangkat, gak ada. Semuanya isinya di hati jenengan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki memang dulu gak berani nyampe ake, saiki wis ketekan tahun 2014 sampai tinggal di YouTube. Banyak para ulama, kiai, sesepuh-sesepuh menyampaikan ketauhidan ini semata-mata menjadikan sebagai tali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai tabi'ina sholihin, menyampaikan ajaran yang selama ini tidak disampaikan di tengah masyarakat. Akhirnya dadine jenengan kali kula salat apa salat asal-asal salat. Kok iso dikatakan salat asal-asal salat? Iya, karena kewajiban, ya. Hanya secara jasmani saja. Ujung-ujungin jenengan njaluk pamrih nang Allah ganjaran, njaluk dilebokno swarga, nggih mboten? Itu mesti. Padahal kita sudah diajarkan setiap niat ditutup lillahi ta'ala, hanya karena Allah, dalam hal apapun karena Allah. Tapi hati gak sadar. Mengapa gak sadar? Gak ada ilmunya. Ruhaniyah kita gak ada yang didik. Mohon maaf, ketika saja ada seseorang yang mau didik dengan ajaran ini, waduh, apalagi di umum, langsung disikat, Pak. Disikat. Akhirnya beliau itu, lah wis gak usah, daripada untuk disesat-sesat, no, diem aja. Urusannya dewi-dewi. Kulo niki ngajar niki mulai tahun 2000, Pak. Saya nggak heran. 2006 saya diusir dari desa saya oleh tokoh-tokoh. Ditengarai apa yang kusampaikan itu diterka ajaran nggak benar. Dikatakan dzalika dhalalatun. Padahal sumber dari Al-Quran. Tapi saya sendiri tidak berputus asa. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99 sampai tinggali bagaimana keluh kesah Rasulullah ketika menyampaikan hal ini dengan terang-terangan. Ya Allah ya Karim, kula si enak Pak dilok notok. Rasulullah itu di kaum Taif bagaimana diantem letong. Iya. Kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dia merencanakan musyawarah ketika beliau Kanjeng Nabi di Mekah untuk dibunuh. Direncanakan. Tapi Allah masih menolong beliau. Saya hanya dilok notok lah, diusir, hanya gitu. Tapi saya berprinsip, mohon maaf, tidak seperti Nabi Yunus. Ketika beliau menyampaikan estafet ajaran Rasulullah ditolak mentah-mentah terhadap kaumnya.
Akhirnya beliau Nabi Yunus berdoa pada Allah, ya Allah, kaumku sudah tidak mau menerima, tolong hajar kaumku, kasih adab. Subhanallah, zaman buka nangani surat Yunus diceritakan juga. Beliau ketika keluar dari kaum, hatinya mendongkol. Apa yang terjadi? Memang benar kaumnya dihancurkan Allah, tapi Nabi Yunus sendiri juga dicemplung kinang laut, diuntal ikan nun. Yang maksud Allah, si Yunus ini di mata Allah masih kegolong la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ditebus Pak kesalahannya dengan cara diuntal ikan nun. Ya Allah, berapa hari lama ikannya nun itu besar. Beliau Rasulullah Nabi Yunus itu tidak ingin keluar, tapi mertobat di dalamnya, bertobat sehingga mengatakan subhanaka inni kuntu minal, aku wong dolim, ya Allah ampunilah aku. Setelah mendongkol meninggalkan kaum itu Pak, saya tidak mau kejadian itu terjadi. Saya bertahan cukup di tanah kelahiran saya, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Saya di sana tetap. Saya berprinsip, manakala saya mati pada saat itu kehendak Allah, saya berikan. Manakala belum waktunya mati, nggak mungkin saya akan mati. Karena di dalam Al-Quran Allah dawuh, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Jikalau itu datang tidak bisa tidak usah gak iso dindurno, nggak bisa diajukan. Ya udah. Akhirnya tahun 97 beliau ini Pak terbuka hatinya. Akhirnya sampai sekarang menjadi pengikut. Artinya beliau belajar rohaniyah untuk sholat dengan khusyuk itu bagaimana. Itulah saat sampai sekarang. Berarti kesimpulannya, wong sing benci, wong sing nolak ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini ojo dibenci, ojo ditinggal no. Sebab itu semua proses. Dalilin di Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, ajaran ini tidak ada paksaan bagi umat. Gak ada paksaan. Monggo kerso. Ajaran yang bagaimana yang dimaksud dalam surat itu? Qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran yang membebaskan ruhaniyah sampean dari belenggunya hawa nafsu. Ini Pak yang dimaksud. Ketika jenengan mengikuti ajaran tersebut, dinu tauhid itu, wa man kana yarju liqa arab wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa hatinya meninggalkan iman selain Allah, yang sudah bertahun-tahun kita ini Pak bercinta terhadap selain Allah, kita tinggalkan ruhaniyah kita, cinta terhadap selain Allah itu, wa yu'min billah, maka Allah akan mempertemukan Anda dengan Allah. Artinya cintamu itu akan diterima oleh Allah. Terus bagaimana kesalahan kita? Berpuluh tahun kita hati menyekutukan selain Allah, menyekutukan Allah dengan selain Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Semuanya akan diampuni terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Pak yang kumaksud, hati sampean wis gak bergantung terhadap selain Allah, wis gak bergantung. Jasmaniah kita tetap kerja ya kerja, makaryo yo makaryo, karena jasad. Tapi ruhaniyah kita tetap
mencintai dan bercinta bertemu terhadap Allah. Itulah sholat Rasulullah. Aktivitas apapun yang beliau lakukan, ruhaniyah tetap bertemu Allah. Carane hadapkanlah wajah ruhmu, wajhiyah terhadap wajah Allah. Ini wajah wajhiyah, oleh menghadapkan hanifan dengan sungguh-sungguh alias dengan condong. Mana wajah ruh sampean? Kalau wajah dohir gini ki Pak, 90 tahun keriput badan, keriput. Nek si umur 30, 40, si ketok ayu lan ganteng nih. Coba nek umur 91, kewut, nggih badan. Tapi nek wajah ruh, khalidina fiha abada, sifat jamalnya Allah manakala sudah tertancap di dalam hati jenengan, maka ora enek tuwek, ora enek nom. Artinya Pak, wajah ruh itu adalah imanul haq, iman yang benar. Kata Rasul, iman sing bener disebut ihsan. Islam, iman, ihsan. Mana iman yang benar yang disebut ihsan? Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah pada Allah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Yaitu Pak tadi singku maksud, hatimu merasakan kehadiran Allah, hatimu merasakan yang mengimani, yang menggerakkan jenengan cuman Gusti Allah. Siapa yang berlaku seperti itu, itulah pengikut sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mereka yang berakhlak tidak hanya jasmani lewat hukum syariat, tapi juga rohani. Akhlak ilahiyah yang bersumber dari hukum hakikat menuju makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kesempurnaan Islam. Allah tuangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Kalau kau sudah sempurna Islammu, kau tidak akan pernah mengikuti ajak-ajak hawa nafsu. Apa kepentingan nafsu? Nggak mau jenengan. Sebab innahu sak temene iblis nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo. Sesungguhnya nafsu itu mungsuhmu yang nyata. Artinya sudah ada di dalam dada panjenengan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setiap saat dan waktu membisikkan terhadap dada kita, yang dimaksud ruh disibukkan mukhlason, ya iku rasa pedes lan legi iku imanoh yen iku rasa jahe, rasa gula. Jangan beriman rasa legi utawa rasa pedes iku sangka Gusti Allah. Itulah nafsu Pak. Jadi ngaku-ngaku kalau diri kita makhluk yang berperan, itulah hawa nafsu. Tapi ini tak lewat nongi ini kapan ngombeku? Ngoten lho Pak ya. Gak apa-apa ya? Bon. Nyun sewu niki jam 11 tasian. Diteruske apa mboten? Estu? Oke, nek diteruske alhamdulillah. Besok kula mboten ngaji prei bengine tapi awan teng Hongkong. Minjing awan ke Hongkong, jadi tak terus nih titik ingkas nanti tak buka tanya jawab. Ngeten. Nek wis sampeyan iki ngikuti Kanjeng Nabi, akhlak ilahiyah, hukum hakikat makrifat, maka itu disebut sebagai salikin. Wong sing ngadakno perjalanan fitrah. Artinya
Wong sing ngadakno atine iku berjalan menuju nang Gusti Allah untuk bertemu Allah. Niki kebuku nok nggone surat Al-Anbiya ayat 78. Ning kono diomong, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau berarti sudah dekat, Pak. Kamu berarti kita sudah merasa Allah, bahwasanya Allah itu dekat. Bukti nanti ning ati jenengan wis ana rasa, wis ana iman, yen urip ning jaba nang ning jero iku sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Wis nek wis kaya ngene iki sampeyan iki disebut salik. Wong sing berjalan nuju dan bertemu Allah. Apa yang disyaratkan terhadap salik? Dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Rong syarat Anda akan bisa bertemu Allah waktu sholat. 2 syarat. Surat Al-Kahfi ayat terakhir atau ayat 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Pertama, barang siapa yang ingin berjumpa pada Allah Tuhanmu, pertama yang harus kita lakukan adalah falyamal amalan sholihan. Perbuatan yang bagus di mata Gusti Allah. Perbuatan yang mana yang dikatakan bagus ini? Apakah jasmani? Apakah rohani? Sing ketemu mang adalah rohani, bukan jasmani. Yang bertemu Allah itu rohani, bukan jasmani. Waktu jenengan sholat. Berarti maksud daripada fal yakmal amalan sholihan adalah perbuatane ati, perbuatane roh yang bagus di mata Allah. Mana perbuatan Allah yang perbuatan roh yang bagus di mata Allah? Buka di dalam Hikam pasal atau makalah kalau nggak salah 42, kalau nggak salah. Dikutu di situ dikatakan husnul a'mal nata iju husnil akwal mingkol bin zahidin. Ini Pak, laku dohir disebut akmal iku bagus di mata Allah. Apakah sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain sebagainya tanpa kecuali. Apa yang terjadi pada diri jasad disebut akmal. Iku bagus di mata Allah apabila nataiju husnil akhwal, bersumber buah dari lakuning ati, lakuni roh. Lah laku roh yang bagus iku yang bagaimana? Mingkol bin zahidin, ketika roh iku condong mung dateng Gusti Allah dalam hal apapun. Contoh, sampai sholat, sampai gak ngaku isok sholat iku krono awai. Ati jenengan dipenuhi keimanan, adanya jenengan bisa sholat semata-mata karena digerakno dening Gusti. Itu mingkol bin zahidin itu di situ. Nah, inilah yang kumaksud amalun sholihun. Fal yakmal amalan sholihan ini pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika saat jenengan beramal tadi, ketika jenengan ikimang sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, jangan pernah ada iman sebiji sawi cewili
kemusyrikan pada Allah. Artinya kemusyrikan, la taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan ada penguasa ganda. Jangan ada iman di dalam hatimu selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat. Contoh, waktu sholat, jangan dalam hati jenengan merasa diri Anda yang bisa sholat karena kekuatan Anda. Jangan. Itu jangan. Berarti jenengan kudu mancep murni tauhid hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud ayat itu, Pak. Manakala ini jenengan lakukan, maka disitulah nanti akan tercipta dzikir yang disebut sirrul asrar. Di atas dzikir sir, di atas dzikir khafi. Kalau dalam bahasa hikam disebut hakikati dzikir. Itu di atas dzikir khafi, di atas dzikir golongan kita yang ada di thariqah. Di thariqah kita dikenalkanlah dzikir khafi atau dzikir sir. Dzikir di mana di dalam hati lewat napas kita terus mengumandangkan Allahu Allah, Allah terus dalam hati. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dzikir di sini adalah satu kesadaran dalam hati jenengan lewat rasa atau iman bahwasanya semua apa yang terjadi semata-mata itu karena Allah. Itulah dzikir sirul asrar. Di dalamnya sirul asrar ada 3 poin, ada 3 pintu, ada 3 kelas. Di kelas pertama adalah su'aul basyirah. Apa su'aul basyirah? Anda sudah merasa, mohon maaf ya, kalau semuanya itu karena Allah, akhirnya jenengan akan dipindah Allah di pos yang kedua, ainul basyirah. Apa? Bertemu. Dikatakan bertemu, maka muncullah surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna mir rasulin min qablika Muhammad. Saya tidak pernah mengutus utusan sebelummu Muhammad, termasuk dirimu, illa kecuali harus mengemban, menyampaikan, mendidikkan, memberitahukan terhadap umat apa? Wahyu yang terakhir, la ilaha ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Bis. Kalimat aku nek tak sampai nol tutuk subuh gak mari. Secara detail gak mari. Paling sampai niku mantu terus gak balik. Iku jenenge keturon. Akhirnya saya sampaikan secara simpel mawon nggih. Simpel. Sebab biasanya saya kalau Ramadan, Pak, menyampaikan kalimat aku, ana, itu membutuhkan waktu paling enggak 15 hari. 15 hari. Pernah terjadi waktu Covid, itu hanya 10 hari. Waktu Covid 2021 itu, Pak. Itu, pun. Ketika jenengan itu sudah mengasah dan membiasakan dan mempraktekkan, ketika beraktivitas jasad ini apapun hatimu membiasakan, yakin dan merasakan sesungguhnya yang berperan di situ hanyalah Allah, maka Anda nanti akan dipindah Allah dalam tingkatan yang berikutnya yang disebut ainul basirah. Apa itu? Bertemu melihat Allah. Apakah roh itu bisa bertemu? Enggak. Gini loh, Pak. Kalimat bertemu Allah itu adalah la yarawna li anfusihim syai'an. Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan wong arifin, wong sing wis makrifat terhadap Allah itu la yarawna li anfusihim syai'an. Dirinya sudah tidak mengaku-ngaku kalau yang muncul apapun dari dirinya
kalau sebab dirinya sudah fana. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama yang menghadap makhluk roh itu sudah tidak ada. Nama yang dilihat, yang dihadap Allah, nama Allah sudah tidak ada. Mata untuk melihat itu sudah tidak ada. Nama apakah ini? Ayo, jawab apa? Sampai namanya apa ini? Enggak bisa. Kosong, oh enggak bisa. Kita mengatakan kosong karena melihat dengan mata ini. Coba lihatlah dengan mata hati. Iman. Enggak bisa menyebut, Pak. Enggak bisa. Itulah maksud laisa kamitsli syai'un di situ. Yaitulah yang dimaksud la ilaha illa ana di sini. Tauhid tingkat paling tinggi niki, Pak. Beliau Kanjeng Nabi sampaikan pada saat itu. Buktinya mana? Surat Al-Anbiya. Kalau Rasulullah tidak menyampaikan, gak mungkin akan muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Gak mungkin. Sebab adanya munculnya surat dan ayat ini membuktikan bahwasanya Rasulullah tidak pernah mengkorupsi ayat. Bahkan di belakang ayat ini ditutup fi'il amar. Fa'budun. Nyembah kau semuanya padaku. Ku Allah. Artinya di dalam hati sampean kalau sudah ditaruh Allah di pos kedua, pasti akan satu langkah di pos ketiga. Hakul basyirah menyatakan adanya di dalam dirimu tidak ada siapa-siapa kecuali adanya Allah. Itulah maksudnya la maujudan illallah. Dulu nggak berani, Pak, membahas perkara ini, nggak berani. Kalau sudah melewati 2014 sudah banyak ulama-ulama di medsos dimanapun berani menyampaikan hal ini. Sudah waktunya. Mengapa sekarang itu sudah disampaikan dengan terang-terangan? Karena mohon maaf, kita itu hidup di penghujung zaman. Sekali lagi, kita hidup di penghujung zaman. Tinggal Gusti Allah ngeklik no dunya iki, entah kapan dan tahun piro dan jam berapa, ini haknya Allah. In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sehingga mengapa Allah menurunkan ayat surat Az-Zumar ayat 54 sampai dengan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab tsumma la tunsaru. Lekaslah kau kembali pada Allah. Sebab ruhaniyah, berpuluh tahun kau bercinta pada selain Allah. Lekas kembalilah. Berpuluh-puluh tahun kau telah meninggalkan Allah. Nek jasmaniahmu mboten, wong Islam bendino kita itu membaca zikir, membaca sholawat, melakukan sholat, zakat, puasa, haji. Cuman rohnya sing tak maksud. Kita telah terlalu jauh meninggalkan Allah. Bahasa lagu Sri Minggat, Sri ndang baliyo, Sri ndang baliyo nang bojo aslimu. Mengapa Sri Minggat? Karena kecantol bojone wong liya. Makanya lagu ini Sri Minggat ndang baliyo, ndang baliyo. Langan nggih. Yun sewu, Pak. Wa anibu lan baliyo sira kabeh ruh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Sebab selama ini kau telah meninggalkan Tuhanmu. Wa aslimu lan pasrah sira lahu maring Allah.
Min qabli ayatiyakumul adab, lakukan ini sebelum datangnya kematian. Sebab jenengan kali kula kullu nafsin dha'iqatul maut mesti terjadi. Inilah Pak yang dimaksud qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi seseorang ketika saat di dunia ruhnya itu mendustakan pertemuan terhadap Allah. Na'udzubillahi min. Muga-muga sing rawuh teman-teman dikersakno Allah estu ditakdirne Allah sakderenge sedo jenengan iki saged kepanggih datang Allah di makom makrifat. Allahumma, makane ngaji niki semakin lama semakin ke atas semakin entek. Sing ngaji semakin entek. Ojo heran. Wa aktsaruhum la yu'minun. Tapi ojo salahno. Ya. Tapi nek jenengan ini tahu kalau itu betul-betul daharan ruhaniyah, bukan daharan jasmaniyah ya. Sing sampean tenggo-tenggo masih rong dino betah. Tapi sing notot iki aku dari Allah mawon. Jika Gusti Allah ngersakno tutuk subuh ya ora masalah. Tutuk endi wae masalah. Jenengan saged ngerokok. Kula gur noleh tok. Tapi tetep duren cangkokan, leren rokokan. Pun bangsul ke laptop, bangsul ke materi. Surat Al-Anbiya ayat 25 sebagai bukti kalau Rasulullah juga mengajarkan tentang dinut tauhid. Ajaran tentang hakikat makrifat. Ini Pak, jenengan percaya atau tidak? Kalau tidak percaya lumrah, karena tidak ada data yang otentik ya. Dalam satu makalah ijma qiyas yang menyatakan seperti itu. Miturut selama berapa puluh tahun saya mondok seperti itu. Goleki kitabe ora enek. Ketemune ternyata ada di Al-Qur'anul Qadim. Bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Oh, ngoten ta. Oke, tak tambah lagi ben tambah mantep sampean kalau Rasulullah juga menyampaikan. Buka surat At-Toha, surat Toha ayat 14. Innani sak temening ingsun ana ya ingsun. Iku Allahu disebut Allah. La ilaha illa ana, ora ono pangeran sing wajib disembah kecuali ingsun Allah. Fa'budni, oleh karena itu sembahlah ingsun. Ingsun terus. Wa aqimis shalah, tegakkan salat lidzikri, semata-mata untuk mengingat ingsun. Artinya kau salat iku ilingo yen aku sing gerakno. Ngoten lho maksudnya. Hati harus sadar, sambung rasa dengan hidup di dalam diri Anda ketika sholat. Aku yakin jenengan purun melakukan ini, tak jamin sholat sampean lama-kelamaan akan khusyuk. Urusan sampean dilalikan Allah terkait masalah hitungan rokaat, jangan dijadikan masalah, karena itu datangnya juga dari Allah. Itu berarti bentuk Anda diletakkan Allah di makom makrifat, di khos. Contohnya hati sampean iki mang nyun sewu, hati dan akal jenengan iki delalikan Allah urusan selain Allah. Tapi ingat, nanti jenengan diletakkan Allah di dalam makom khawasul khawas. Apa makom itu? Makom di mana hatimu sambung terus nang Allah, tidak jeda sedikit pun dengan Allah. Ketika Anda baik waktu sholat maupun di luar waktu sholat, hatimu tidak bisa putus dengan Allah. Akal pun jenengan ini gak bisa putus dengan urusan-urusan dunia. Inilah akan mengeluarkan sifat 4 seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu tablek, sidik itu benar. Artinya Anda ini dalam kebenaran, di dalam hakikat Allah.
fatonah adalah cerdas, sampean iki akan dibuka seluruh hati sampean tentang rahasiane ilmune Allah. Terakhir apa? Amanah. Artinya amanah sampean iku adalah apa? Tidak akan nyembah kecuali hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah berjalan. Kalau sudah di sini, mohon maaf, sampean sedo mboten napa-napa. Artinya, aku berpesan terhadap jenengan, ojo mati dhisik gak apa, Bu. Estu ojo mati dhisik jenengan. Sadurunge roh sampean iku wis ketemu lan kenal Gusti Allah. Tak jamin 40 dina 40 wengi bisa sampean kepanggih Allah manakala bil huda wa dinil haq. Jenengan ngikuti petunjuk apa yang di dalam dinul haq iku mau sampean lakoni. Napa carane? Itu tadi, cukup jenengan beraktivitas apapun, hatimu kudu yakin bahwasanya apa yang terjadi pada diri jenengan estu jenengan iman yang berperan hanyalah Allah. Kapan dan waktunya, mulai kapan sampai kapan ini dijalankan? Buka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Bagaimana Rasulullah ketika menjalankan zikir tersebut? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kita itu Pak Bu diberikan waktu Allah 24 jam terbagi menjadi 2. Satu waktu di mana jasmani jenengan sik repot urusan dunya. Temui Allah di situ. Temui. Caranya bagaimana? Ini wajah tuat, iya. Artinya, berzikirlah hatimu. Ingatlah, sadarlah, kau bekerja, bisa bekerja itu yang menggerakkan kau adalah Allah. Ini modalnya. Yang kedua, momen yang kedua, jenengan iki dikasih Allah, jasad sudah tidak ada urusan dengan urusan dunia. Contoh sholat. Semua sudah kita tinggalkan. Anak, istri, kita tinggalkan. Gunakan khalwat, gunakan hatimu tetap berzikir terhadap Allah ketika sholat. Boleh zikir sirul asron jenengan dorong dengan zikir sir. Zikir sir masuk melebu napas tetap mengucap Allah. Nah, sirul asron merasakan, mengimani sesungguhnya apapun yang terjadi dalam diri Anda sholat itu, yang berperan, yang menggerakkan, yang menguasai hanyalah Allah Subhanahu. Mudah, lakukan ini. Ketika malam hari, ya jangan tedung blekok keterokan cung. Ya jok turut tok. Artinya bangun, tahajudlah. Kemudian berzikirlah hatimu pada Allah. Yang zikir yang kujelaskan tadi. Jikalau nanti jenengan kurang paham, kurang dong, moro teng pondok kula berdiskusi 4 mata, 5 mata, 6 mata terserah. Tapi nyun sewu, saya longgari kumung dino Sabtu. Jam 11 sampai jam 12 siang. 12 tak tutup, tak buka lagi jam 4 sore sampai malam. Jane kula niki mboten purun ngaji mari teng jaba dina Sabtu mboten purun. Kok ra jamaah ngene kata layan. Wong jamaah adik dekat pisan. Tapi tetep jenengan kedah nenggo kula. Sebab khusus dina Sabtu niku kula mengkaji al-hikam terhadap jamaah berbagai sudut yang ada di pondok saya sana. Paling tidak jam 9 ke atas barulah saya selesai. Makanya mohon maaf nek kula wau terlambat. Jane ngoten wau mboten terlambat. Oleh karena tidak hanya di sini, di Balung Bendo, padha jamaah yoan. Duka. Nek perasaan kula biyen niku wong jenenge wong lali nyuwun sewu ya.
Asline kula gelem nrimo nek cuman satu nggon. Tapi dek Jumat niku kalau nggak salah jamaah mriki rawuh tenggen kula. Gus, mpun supe lho Gus tanggal 17. Namine sinten? Dituturno bla bla, tak buka. Lah kok namine Supriyati. Bukan tiang. Loh. Kula niki sampun dhisik pun indan nggih tah berarti kula sing lali. Bingung Pak. Wis akhirnya nyuwun petunjuk Allah. Allah kasih petunjuk 3 tempat dalam satu malam. Pertama di pondok sendiri, tadi saya kasih cuma setengah jam. Habis itu saya berangkat ke Balong Bendo, nggak ada setengah jam, nyampe jam 20 lebih sedikit saya mulai. Jam 20 paling nggak tutup jam 9 lah. Nanti saya dari Balong Bendo ke sini paling nggak setengah jam. Berarti di sini jam 21.30. Bila mana saya terlambat, nggih mohon maaf. Estu mohon maaf karena memang padatnya ini. Saya nggak pernah sebetulnya seperti ini, nggak pernah. Baru kali ini. Pernah memang double dalam 1 hari 1 malam. Nek niki lak sewengi ya. 1 hari 1 malam. Pagi kami di Tegal, Jawa Tengah. Terus malamnya itu di Banyuwangi. Perjalanan mboten cukup. Mboten cukup. Di sana jamnya adalah jam 19.30 berarti jam setengah 8 siang. Habis malam. Berarti habis sholat Isya. Kula tingali perjalanan dari Tegal menuju Banyuwangi Banyuwangi Selatan, Celuring kalau nggak salah, itu menghabiskan waktu 12 jam. Nah ternyata ngajinya di Tegal jam 8 lagi munggah, buyare jam setengah 10. Bayu. Akhirnya napa Pak? Allahu Akbar. Nyampe di sana jam 9. Coba sampai hitung. Setengah 10 Tegal, perjalanan sampai Banyuwangi jam setengah 9. Sampai hitung dewi ketemu pirang jam. Bon. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan. Tolong kula rawuh teng mriki mboten niat napa-napa kejaba saya silaturahim terhadap saudara saya yang ada di sini yang melebihi saudara kandung saya. Akhul muslim wal muslim. Pesan yang paling berharga Rasulullah terhadap kita ada 2. Pertama, umatku itu ngadepi perang sing paling gede. Yaitu ngelawan jihad, ngelawan hawa nafsu. Sebab dengan hawa nafsu itu menyengkram terhadap diri kita lewat kesenangan dunia, itulah akhirnya menjadikan rohaniah kita buta terhadap Allah. Terhadap Allah. Yang kedua, pesan yang berharga menurut saya miturut Al-Quran. Mohon maaf, surat Az-Zumar ayat 54 tadi. Jikalau seseorang meninggalnya dalam keadaan belum bertemu Allah alias buta terhadap Allah, maka hummalatun sorun, ketika ruhaniyah iku nazak atau dicabut Allah dalam kematian, mesti masuk dalam alam kegelapan. Buktinya sampai catat di dalam surah Al-Baqarah 257. Barang siapa saat di dunia alladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Barang siapa saat di dunia hatinya masih bergantung terhadap selain Allah, itulah bentuk syirik khafi kita pada Allah. Ketika kita meninggal pasti kita akan masuk dalam alam kegelapan. Wis. Dan barang siapa saat di dunia sudah sampai dan bertemu Allah, artinya Allah kita jadikan sebagai sandaran. Hanya Allah kita jadikan sebagai sandaran. Hanya Allah iman kita, maka
ketika jenengan sakaratul maut, ruhaniyah sampai dipastikan akan bisa masuk alam pepadang. Berarti alam sak badane mati kono loro, ono alam pepadang, ono alam kegel. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sekarang ku kembalikan pada jenengan, percaya gak percaya bukan urusan saya. Ingat, ini balagum minkum, saya hanya menyampaikan saja. Terakhir, buka surat Al-Isra ayat 72. Mangkana fi hadihi a'ma, barang siapa di dunia ini mata hati masih buta terhadap Allah sebab tertutup oleh selain Allah, fahuwa fil akhirati a'ma, maka mereka di akhirat pun dalam keadaan buta. Wa adallus sabila, dan jalannya lebih gelap lagi. Pun iki aku gak maksa jenengan percaya, ndak. Ini balagum minkum, saya cuman menyampaikan apa yang pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mengingat kita memperingati hari kelahiran Rasulullah, dampaknya itu harus ada di dalam hati kita. Gak sekedar peringatan-peringatan, tapi ada dampak positif terhadap hati kita. Apa? Kemajuan dalam beribadah, kemajuan kita dalam menyembah. Yang asalnya sholat, kita itu tidak khusyuk, mudah-mudahan ada dampak positif, kita nanti bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Allahumma pun tak sampai pun tak jabar sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan terkait apa yang ku sampaikan, itu tadi ning ati sampean kok ono gak pahami, silahkan untuk tanya. Jikalau ada gregete monggo disampaikan. Kita sifati dialog bukan debat, kita sifati saling mengisi, tidak saling untuk menjatuhkan. Monggo terserah. Menawi wonten kula aturi.